Shalom, shalom, selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Sabtu tanggal 28 Agustus tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Amin. Dengan iman kita mengaku bahwa penyertaan-Nya sebagai Allah yang Immanuel akan nyata bagi kita sampai terbenamnya matahari di hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Setelah 21 hari kita menyelesaikan pembacaan kitab Hakim-Hakim, maka hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita dalam pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan kita ambil dari pembacaan Alkitab 4 hari bersama kitab Rut. Akan ada banyak pesan pelajaran iman yang berharga diberikan Tuhan bagi kita dari kitab ini. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan buat kita kitab Rut pasal yang pertama, ayatnya yang ke-20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Judul perenungan kita hari ini, rencana Tuhan dalam kepahitan hidup. Kepahitan hidup merupakan salah satu masalah yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia jika tidak diatasi dengan baik. Tidak jarang orang menjadi putus asa karenanya. Bahkan ada saja orang yang akhirnya menyalahkan dan meninggalkan Tuhan ketika sedang mengalami kepahitan dalam hidup. Kita sering bertanya, apa rencana Tuhan atas semua ini? Mengapa Tuhan membiarkan kita mengalaminya? Naomi adalah salah seorang yang mengalami kepahitan besar dalam hidup. Kelaparan membuat dia, suaminya, dan kedua anaknya pergi dari Betlehem Yehuda ke Moab. Mereka berpindah ke sana untuk menghindari wabah kelaparan tersebut. Di sana ia justru mengalami masalah yang bertubi-tubi. Elimelek dan kedua anaknya yang sudah menikah dengan perempuan Moab meninggal. Ia bersama kedua menantunya menjadi janda. Akibatnya tidak ada yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka. Hal ini membuat Naomi mengalami penderitaan dan kepahitan yang amat. Oleh karena itulah, ketika pulang kampung, ia tidak mau dipanggil Naomi, melainkan Mara yang artinya pahit karena kondisinya yang sudah habis-habisan. Masalah demi masalah telah menghalangi mata iman Naomi untuk melihat rencana Tuhan yang baik. Rencana tersebut adalah Rut yang setia mengikuti Naomi dan telah berkomitmen menyembah Yahweh Allahnya Naomi. Lebih jauh lagi kita dapat melihat rencana Allah yang lebih besar kepada umatnya, saudara dan saya, melalui Rut, garis keturunan Sang Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan umatnya, yaitu Yesus, terbentuk dengan baik. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kisah hidup Naomi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk bagi kita. Amin. Pergumulan dan permasalahan apapun jangan sampai membutakan mata rohani kita untuk melihat rencana baik Tuhan. Percayalah, Tuhan bisa bekerja dan menggenapi rencananya di dalam hidup kita dengan caranya yang ajaib, termasuk melalui kepahitan hidup yang kita alami. Tiap kali pergumulan datang, ingatlah akan Tuhan. Ingatlah kebaikannya. Ingatlah kemahakuasaannya yang sanggup mengubah segala sesuatu menjadi baik adanya. Karena dalam segala sesuatu itu, ia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita perlu senantiasa bersyukur atas penyertaannya. Karena ketika dia menyertai kita, sampai kepada lembah bayang-bayang maut sekalipun, di sana ada rencana Tuhan yang ajaib. Berserahlah terus kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dan lebih besar di dalam kehidupanmu. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan kita, perjuangan dalam hidup kita bukan berarti kita sendiri. Perjuangan hidup kita diizinkan terjadi melatih iman kita, dan supaya dengan mata kepala kita sendiri, tentunya dengan iman kita melihat bahwa Tuhan kita itu maha besar dan maha mulia. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Disembuhkanlah sidang jemaat Tuhan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Bagi engkau yang berbeban berat, dikuatkanlah engkau memikul semuanya. Dan diberkatilah hari-harimu dengan penuh pengharapan. Serahkan semua beban hidupmu, karena di sana engkau akan mendapatkan kelegaan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.